anatomi dan fungsi dari batang. Pada dasarnya batang sebagai salah satu organ pada tumbuhan, organ vegetatif ya, ini memiliki sistem jaringan yang serupa dengan akar. Struktur batang tumbuhan khususnya untuk tumbuhan berpembuluh, baik itu spermatopita maupun pteridopita, sangat bervariasi. Pada dasarnya, irisan melintang dari batang akan tampak 3 daerah pokok, yaitu sistem jaringan epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Kita bahas yang pertama ada epidermis. Epidermis biasanya memiliki kutikula. Epidermis batang biasanya terdiri atas lapis sel yang menyelubungi batang, yang itu tadi ditutupi oleh kutikula. Pada batang yang melakukan fotosintesis, mungkin pada lapisan epidermis ditemukan adanya stomata. Jadi stomata ini juga ditemukan pada beberapa tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Jika batangnya berwarna hijau tentu saja. Pada beberapa jenis tumbuhan, epidermis dapat ditemui selapis sel. Kemudian lapisan epidermis yang kedua maupun seterusnya disebut dengan hipodermis bila perkembangannya berasal dari meristem jaringan dasar. Kemudian sel epidermis ini juga merupakan sel hidup dan mampu bermitosis, artinya membelah. Hal ini sangat penting ya dalam upaya untuk memperluas permukaan apabila ada tekanan dari dalam akibat pertumbuhan sekunder. Nanti kita akan bahas mengenai pertumbuhan secara primer dan sekunder. Kemudian yang selanjutnya sistem jaringan dasar yaitu korteks. Korteks pada batang merupakan daerah antara epidermis dan silinder pusat. Korteks batang terdiri sebagian besar yaitu parenkim. Kemudian di dalamnya terdapat kloroplas. Di tepi luar parenkim tadi biasanya ada kolenkim atau sklerenkim. Kolenkim sering dijumpai pada bagian tepi korteks, ya, membentuk lingkaran penuh atau seperti rusuk-rusuk. Lapisan paling dalam dari korteks adalah endodermis, sehingga seringkali batas antara korteks dan daerah jaringan pembuluh kurang jelas karena tidak ada endodermis. Oke. Selanjutnya yaitu stele atau silinder pusat, yang merupakan sistem jaringan primer yang terdiri atas satuan berkas pengangkut. Jadi stele itu isinya adalah sistem jaringan pembuluh atau pengangkut beserta jaringan pendukungnya, yaitu empulur, perisikel, jaringan interfasikuler, baik yang tersusun sederhana maupun kompleks. Ya, di dalam stele jelas tentu saja ada xilem dan floem. Pada batang tumbuhan dikotil sebelah kiri ini kita bisa lihat silinder pusat tersusun atas perisikel atau perikambium. Kemudian ada berkas pengangkut, ya, di situ ada xilem dan floem, dan juga empulur. Nah, coba kita perhatikan di sini bagian dikotil, ya. Kita tadi sudah mengatakan bahwa struktur anatomi batang dikotil itu memiliki jaringan pembuluh yang ada di pusatnya atau di tengah. Yang ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini nih. Nah, ini adalah silemnya, yang ini adalah floem, yang silemnya di sini di tengah. Nah, sedangkan untuk monokotil dia tersebar. Ya. Ini khusus untuk batang. Kalau untuk batang monokotil dia lebih kelihatan tersebarnya. Kalau untuk akar tadi mungkin tidak terlalu kelihatan kalau dia tersebar ya. Jadi mulai dari luar, di sini ada epidermis, kemudian masuk agak ke tengah. Itu ada sistem jaringan dasar. Kemudian paling tengah itu adalah stele yang di dalamnya ada sistem jaringan pembuluh dan juga
sistem jaringan pembuluhnya di dalamnya sini ada xilem dan phloem. Ya, ini yang paling kelihatan. Kita akan lihat gambar yang lain. Apa sih fungsi dari batang? Ya, karena dia memiliki bagian-bagian yang berfungsi untuk menyokong tumbuhan, yaitu sklerenkim dan juga kolenkim ya. Maka batang ini fungsi utamanya adalah menyokong tumbuhan serta tempat menempelnya daun, maupun sebagai jalan pengangkutan air serta hasil fotosintesis. Beberapa tumbuhan ada yang memiliki kambium, sedangkan beberapa tumbuhan tidak memiliki kambium.